Pak Wali mempunyai ide besar, tunjungan itu bisa seperti Malioboro, bisa seperti Braga. PKL itu usaha mikro yang sangat luar biasa, Cak Nur. Kelemahan mereka cuma satu, nggak punya tempat untuk jualan. Jadi saya sampaikan, bukan untuk teknik-teknik berkelahi itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, para pemirsa yang budiman, singkong dan kopi. Alhamdulillah berbahagia sekali. Hari ini saya ketemuan sahabat Mas Edi, Kepala Satpol PP Kota Surabaya. Assalamualaikum Mas Edi. Waalaikumsalam, Cak Norman. Ya. Kalau kemarin saya lihat agak kurusan, sekarang tambah begini, apa terus-terusan harus bodybuilding begitu kayaknya Mas Edi ini? Jaga imun lah. Jaga imun. Para sahabatku sekalian di Singkong dan Kopi, hari ini kita ketemuan Mas Edi, Satpol PP Kota Surabaya. Kita bicara dan berbincang santai. Kemudian kita bicara tentang solutif, kita bicara tentang kreativitas, bahkan kita bicara dari hati ke hati. Bahkan saya pengen tahu ini Mas Edi ini imunnya cari dijaga. Nanti saya akan tanya beliau ini. Mas Edi, matur nuwun sangat ini. Bisa rawuh di Singkong dan Kopi. Alhamdulillah. Iya, dari nanti kalau panjenengan menyapa daripada kawan-kawan kita monggo di sini. Yang pertama yang saya katakan, apa ini kalau bangun pagi ini panjenengan apa yang dilakukan? Kok sekarang beda dengan dulu waktu kita ketemu di Pemkot ini? Masih biasa-biasa aja, tapi sekarang sudah kayak Deddy Kobuser sekarang. Iya. Gimana ceritanya? Kalau pagi ini apa ini makan ini? Ya, saya itu kan sebenarnya mengikuti tausiahnya Cak Nurman sih. Jadi bangun pagi itu kalau bisa sebelum jam 4 atau sebelum subuh ya. Waduh, sudah bangun. Terus diupayakan minum air hangat. Waduh, luar biasa. Terapi ini berarti? Ya, terapi. Minum air hangat 1 gelas saja lah. Oke. Itu. Mohon maaf ini. Hangat ini apa suam-suam kuku, apa yang sudah agak mendidih ini? Yang suam-suam kuku. Oh, oke. Jangan panas, hangat aja. Ya, itu katanya bisa mengeluarkan detox yang ada di tubuh kita. Dan itu juga bisa di otak itu bisa cering gitu. Iya. Padahal kalau kita ini kalau bangun pagi ini ya langsung kopi, langsung ini kan begitu ya. Begitu. Terus setelah sholat subuh jangan tidur, wis itu aja. Oke. Mungkin ada terapi khusus, mungkin harus jalan kaki sekian meter, kilo begitu. Terus kemudian Mas Edi harus mencatat dengan rapi ini kalori yang harus terbakar berapa, terus harus menimbang badan kan begitu. Monggo Mas Edi gimana? Enggak, saya ini kan saya punya istri dan 2 anak, dan saya memang ketika anak saya sudah besar, saya nggak ada pembantu Mas, Cak Norman. Jadi saya kegiatan saya pagi ya menyapu, ngepel, itu udah sama dengan olahraga sampai keringat keluar baru betul. Setelah itu mandi, seger itu enak. Betul. Gitu. Padahal di Pemkot itu fasilitasnya luar biasa. Di depan itu di ruang parkir atau ruang apel itu kan juga luas. Saya lihat juga banyak teman-teman Satpol PP yang jalan-jalan ini. Itu wajib kalau pagi setelah apel mereka wajib keliling. Berapa menit nih? Minimal satu putaran itu. Oke. Kira-kira satu putaran itu berapa meter? Ada 1 kilo atau 800 meter atau gimana? 800-an. 800. Itu rutin masih dilakukan itu ya? Setelah apel. Setelah apel ya? Jadi bangun tidur, insya Allah sholat lailnya, sholat malamnya juga jalan sambil menunggu adzan subuh, lanjut dengan sholat subuhnya, tidak tidur, langsung air hangat begitu. Apa yang dirasakan Mas Edi ini setelah terus terapi? Sudah berapa tahun tuh sebelumnya dijawab? Saya mulai Camat Genteng ya, saya melakukan itu. Jadi mungkin sudah 2012 sampai sekarang berapa tahun Mas? Lumayan. Cukup jauh lah. Itu yang saya lakukan. Terus kalau misalnya mampu ya saum Senin Kemis lah itu.
Katanya salah satu untuk mencegah penyakit itu adalah puasa. Puasa, begitu ya. Oke, Mas Edi, kalau tadi kan sudah ada olahraga khususnya. Nah sekarang makannya masih kayak dulu dengan saya, masih suka sate begitu? Saya makan apapun tidak ada pantangan. Tidak ada pantangan. Cuman nasinya kita batasi. Oke. Karbohidrat berarti kita bicara. Ya. Jadi kalau pagi itu sekitar 5 sampai 7 sendok. Kalau siang sampai segitu ditakar seperti itu. Iya. Karena kita kan udah usia di atas kepala 5 ini kan. Yang mana nih yang di atas kepala 5 yang mana nih? Ya, lanjut Mas Edi, lanjut. Nah itu kalau siang ya sekitar 11 lah. Nah malam kembali lagi ke 7. Itu harus disiplin. Tapi kadang-kadang kalau sudah keenaan lauknya itu ya kelupaan. Gitu ya. Mau 20 sendok ya sama makan itu. Nah ini kan disiplin ini kadang-kadang kita enggak ngomong lauk nih Mas Edi. Iya kan? Kita ini kan orang desa. Saya paham nih lauknya Mas Edi. Kira-kira kalau sudah hangat kan begitu nasinya kan. Kemudian lauknya itu udah tempe kering kan luar biasa. Nggak perlu mewah-mewah. Sampai sekarang ini menu favorit apa Mas Edi ini? Menu favorit saya tempe, sambal bawang sama nasi. Itu istri saya udah tahu. Begitu ya. Sambal bawang udah, tempe. Wah, itu rasanya enak banget itu. Itu makanan kalau saya bisa mengatakan itulah makanan ibu. Sejak kecil ketika saya masih kecil ibu saya sarapan selalu pakai itu dan itu enaknya luar biasa. Jadi ternyata makanan mewah, kemudian makanan yang mahal belum tentu nikmat bagi Mas Edi. Belum tentu nikmat. Ya. Justru yang nikmat adalah tadi menu ibu, kan begitu. Saya kalau sama teman-teman kadang-kadang teman-teman di lapangan gitu, Cak Nurman ya, ketika kita melakukan kegiatan itu, misalnya ada kita kan juga Satpol PP bukan hanya ngurusi yang terkait dengan penertiban ketika ada bencana seperti kebakaran kan kita hadir juga kan. Jadi ketika capek-capek itu nasi bungkus 7.000 campur yang ada kentangnya, ada buncesnya, ada telurnya, dadar. Wah itu makan dengan anggota itu nikmatnya luar biasa. Apalagi tanpa sendok cuma dengan tangan gitu ya. Iya, wah luar biasa. Karena kenikmatan itu sebenarnya bagaimana persepsi kita aja. Berarti sama dong waktu kita dulu ketika makan itu Mas Edi pernah ngomong dengan saya. Cak Norman, gak penting iwae, nikmatnya itu ikan kan begitu ya. Luar biasa. Mas, sudah berapa lama ini menjabat kepala Satpol PP, Kasatpol PP Surabaya? Sudah berapa lama ini? Satpol PP saya mulai Mei tahun 2020 ya. Jadi mungkin sudah 1,5 tahun saya di Satpol PP ini. Setelah Mas Irfan ya? Iya, setelah Mas Irfan. Iya. Jadi pada saat waktu Bu Risma ya? Iya. Bu Risma. Pertengahan COVID itu ya. COVID kan Maret, terus Mei itu kita tukar tempat dengan Pak Irfan. Saya di Satpol, Pak Irfan di Dinmas. Saya hanya pengen ngomong ringan ini. Panjenengan puasa Senin Kemis. Tentunya di tengah-tengah aktivitas seperti itu Mas Edi, lemes kan Mas Edi. Kan begitu. Antara tugas, bayangkan makanan. Piye iki Mas Edi? Piye iki? Jadi kan inak malu biniat. Ketika kita niat itu nggak kerasa yang seperti nggak puasa saja lah. Jadi saya kesini kan menyaur hutang saya kepada Cak Nurman. Saya banyak berhutang Cak Nurman, salah satunya ini saya harus hadir ini. Saya sempat-sempatkan itu. Para pemerhati dan pemirsa sahabat kita Singkong dan Kopi. Beliau itu orang yang saya temui awal ketika di Pemkot belum menjadi apa-apa. Ya seperti ini, sederhana, rileks, kan begitu. Dan ternyata dugaan saya salah, saya pikir setelah jadi Kasatpol PP, makannya di restoran, ternyata enggak, masih saja ibu. Makanya saya tidak ingin mendekat ke beliau, karena apa? Selalu tempe-tempe melulu kan begitu. Mas, sekarang ini kan kesehatan nomor 1 nih. Anggota sampean kan banyak. Apakah perhatian terhadap kesehatan mereka? Karena saya melihat bahwa Satpol PP kan tidak di Pemkot aja, di tingkat kecamatan ada. Dan saya yakin panjenengan tuh orang yang selalu sibuk dan menyibukkan diri dengan anak buah. Seingat saya itu. Apakah masih ada nih sibuk dengan seperti itu?
Ya, jadi anggota itu saya sampaikan yang penting itu di masa pandemi itu sampai harus sehat. Ya. Makannya harus cukup. Ya. Ya, cukup bukan hanya cukup juga, tapi juga harus bergizi. Dan vitamin kita suplai setiap bulan kan. Oh begitu? Oleh pemerintah kota vitamin kita suplai bahwa bahkan untuk Satpol ini kita setiap bulan itu kita kasih susu ya. Oh nutrisi khusus? Khusus untuk menambah, karena kita ini sudah hitung-hitungan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, memang Satpol PP harus ada tambahan nutrisi itu. Nah, setiap bulan kita kasih mereka susu yang berenergi sehingga itu bisa meningkatkan minimal imun mereka. Gitu ya. Karena di suatu seperti ini kita hampir setiap hari berhubungan dengan masyarakat yang salah satu tugas kita adalah bagaimana menegakkan protokol kesehatan. Kalau anggota saya tidak sehat, anggota saya tidak kuat, ya nanti pekerjaan juga akan menjadi tidak tepat. Gitu. Nah, terkait dengan itu makanya anggota harus sehat dulu dan olahraga itu harus. Ya. Makanya saya ketika teman-teman di atas jam 4 itu di atas itu ada yang olahraga karate, ada yang silat, ada yang pingpong. Bahkan kita juga punya komunitas futsal, sepak bola. Teman-teman saya felisitasi, monggo. Karena olahraga itu ya membentuk imun itu tidak bisa terbentuk kalau makanan nutrisi. Informasinya juga teman-teman Satpol PP masih difasilitasi untuk latihan full body contact juga segala macam. Ya kita ada silat dan karate. Ya, kita undang pelatih ya. Khusus ya. Khusus itu. Harinya pun di luar jam dinas nih. Di atas jam 4 biasanya. Di atas jam 16. Setelah jam dinas. Nah, itu. Yang shift tetap bekerja, yang tidak shift, yang mereka lagi off itu kita wajibkan untuk latihan. Karena itu bukan untuk berkelahi, Mas. Tapi minimal untuk menciptakan rasa percaya diri. Gitu. Jadi saya sampaikan, sampai latihan silat, latihan karate bukan untuk teknik-teknik berkelahi, tidak. Tapi minimal saya punya percaya diri lah. Kalau misalnya terdesak itu bisa melakukan pembelaan diri. Gitu, ya, itu. Pemirsa Singkong dan Kopi, tidak salah kalau Pak Erik ataupun Bu Risma menaruh beliau di Satpol PP. Saya ingat betul disiplinnya beliau, dan waktu itu Haji Norman masih muda, kecewa karena datang ke sana ditinggal sama beliau, ditinggal sholat, ditinggal ada dinas, dan saya dikatakan meneai balik omane Ji. Ini saya masih terkesan dengan itu, jadi sampai sekarang pun masih disiplin seperti itu, luar biasa. Dan itu resiko profesi. Ya bagaimana kita menyeimbangkan lah antara masyarakat dan tugas itu kita harus, tapi bagaimana kita komunikasi aja. Tapi kan artinya begini, Mas Edi, ketika sahabat datang, kawan datang kan begitu. Tapi Mas Edi mampu memisahkan bahwa ini adalah tugas dan ini kan begitu kan, luar biasa gitu loh. Saya sempat kecewa kemarin waktu datang dulu itu di Kecamatan Gubeng, panjenengan tinggal. Tetapi saya berpikir kawan saya harus maju dan ini harus dilakukan. Inilah yang saya katakan bahwa sebagai seorang sahabat juga harus merasakan pahitnya kawan kita. Mas Edi, kita ke inti persoalan ya. Bukan persoalan sebenarnya. Kita harus pertahankan keindahan kota Surabaya. Itu setuju. Kita harus bantu masyarakat kita untuk maju berkembang. Mas Edi, 2 tahun mereka lemah. 2 tahun mereka tidak berdaya dengan persoalan COVID. Tetapi satu sisi, 2 tahun pun Mas Edi dengan timnya dan pasukannya dengan terkuras habis. Mereka kan tidak tahu. Sering kita komunikasi by phone, saya telepon Mas Edi di mana? Ternyata harus protap di pintu masuk kota Surabaya. Bersama dengan gugus tugas dengan TNI dan Polri. Kan seperti itu. Nah, saya ngambil contoh bahwa masyarakat ini, kawan-kawan kita, sahabat kita di Singkong dan Kopi, bahwa mereka juga manusia. Mereka adalah sahabat kita, mereka yang tentunya akan berpikir, tidak saja mencegah, tetapi mereka justru memberikan solusi, bahkan mereka mengarahkan kita untuk jauh lebih baik, kan seperti itu. Nah, seiring pemerintah kota sudah dengan berbagai program, ini yang saya ingin bicarakan adalah, saya jalan-jalan ke Tunjungan ini, begitu bagusnya, dan saya melihat ini penataan seperti ada di Korea, seperti ada di Jepang, bahkan mungkin
ini ada di beberapa negara-negara Eropa, terutama di UK, United Kingdom. Apa yang menginspirasi Mas Edi sehingga PKL di Tunjungan ini begitu sekarang rapinya? Bagaimana? Jadi ini kan sebenarnya ide besarnya Pak Wali, Pak Erik, Cak Erik ya. Yeah. Ide besarnya beliau bagaimana bisa memulihkan ekonomi dengan memanfaatkan heritage yang ada di Tunjungan. Betul. Itu. Nah, kalau kita dengar bagaimana kita memoles Tunjungan, itu kan bertahun-tahun ya. Bahkan ada mungkin sobat-sobat yang di luar pernah mendengar kegiatan melaku-melaku di Tunjungan. Itu pun juga nampaknya sifatnya parsial. Yeah. Nah, untuk tahun 2021 ini kemarin itu Pak Wali mempunyai ide besar bagaimana Tunjungan itu bisa seperti Malioboro, bisa seperti Braga, tapi tidak Malioboro, tidak menjadi Malioboro, tidak sendiri. Menjadi Braga gitu. Nah, makanya ini kita menyusun rencana ini bersama dengan teman-teman Pemkot, bahkan kita juga melibatkan tenaga ahli dari luar untuk bisa memoles Tunjungan menjadi sesuatu yang kembalilah. Jadi lagunya Mus Mulyadi yang ayo rek melaku-melaku ning Tunjungan itu bisa terwujud itu ya. Namanya kita lakukan penataan mana yang UMKM, mana yang betul-betul PKL. Bahkan ini masih terus kita lakukan penataan. Jadi nanti kan kita yang belum tertata itu adalah masyarakat yang ada di situ. Masyarakat Ketandan, masyarakat di Genteng itu yang mereka belum bisa ikut mengambil bagian dalam perputaran ekonomi di situ. Kemarin malam minggu kita sudah survei bersama dengan yang dipimpin oleh Pak Asisten 2 ya. Jadi nanti di Tunjungan itu untuk warga yang di Ketandan dan warga yang di Genteng itu akan kita tempatkan tempat khusus street food. Jadi mereka berjualan dengan cara mereka. Cara mereka cuman kita siapkan tempat. Kan sebenarnya PKL itu usaha mikro yang sangat luar biasa, Cak Nurman. Mungkin Cak Nurman sepaham dengan saya. PKL itu nggak perlu modal, nggak perlu pelatihan, nggak perlu pendampingan. Kelemahan mereka cuma satu, nggak punya tempat untuk jualan. Nah, bagaimana pemerintah kota ini nyiapkan tempat itu sehingga mereka bisa berjualan dengan aman, tentram, tanpa ada anggota Satpol PP yang datang untuk ngobrol. Nah, itu yang kita ciptakan seperti itu. Nah, dalam menciptakan itu juga kami Satpol PP itu punya moto, humanis, solution, artinya humanis dan solutif. Jadi ketika kita melakukan edukasi, tindakan kepada masyarakat, apapun namanya, kita harus persuasif, humanis, dan tidak ada kekerasan di situ. Karena tugas kita ini bukan hanya menertibkan, penertiban penegakan itu adalah bagian daripada kalimat atau program yang namanya edukasi. Itu opsi kedua lah. Itu. Opsi utamanya pembinaan tadi. Pembinaan. Itu. Mas Edi, setelah Tunjungan, tentunya Mas Edi sudah memotret nih mana-mana saja Surabaya yang akan diprioritaskan untuk menjadi sebuah PKL yang cantik. Mana lagi nih? Jadi kemarin kita dapat tugas ya dengan Pak As2 itu beberapa lokasi. Jadi nanti mungkin GBT, Pak. GBT itu di seputaran itu kan sekarang ini kan kalau malam sepi kan. Nah, itu nanti mungkin akan dijadikan salah satu pusat juga untuk makanan atau rekreasi daripada warga kota Surabaya di Surabaya Barat. Itu di seputaran GBT itu kan indah banget itu. Nah, itu terus berikutnya nanti di Kenjeran. Kita sudah punya jembatan Surabaya, tapi sampai saat ini juga masih belum, dalam tanda kutip ya, belum bisa dimanfaatkan oleh warga secara maksimal. Dan itu nanti mungkin juga akan kita lakukan penataan di jembatan Surabaya sampai tembus di SIB. Maunya itu dari SIB atau Taman Surabaya yang ada patung
Surabaya besar itu bisa tembus sampai ke jembatan Surabaya seperti di Pattaya itu. Oke. Jadi di pinggir pantai yang ada. Nah, orientasinya ke Thailand orientasinya ini. ya, artinya ke seperti itu. Dan yang lainnya masih banyak sebenarnya. Mas Edi, ngapunten. Saya ingat waktu kemarin bincang-bincang dengan kawan-kawan, panjenengan juga suka beberapa kuliner Surabaya, khas Surabaya. Apa yang menjadi favoritnya panjenengan kuliner khas Surabaya ini? Saya itu yang paling suka itu lontong kupang. Iki wong lawas iki ini. Nah, lontong kupang itu wah enaknya luar biasa itu. Iya. Apalagi kalau minumnya es degan. Wah, itu yang saya paling suka itu. Sama saya masih suka itu nasi bebek, Mas. Seusia ini masih bebek nih. Masih bebek. Luar biasa. Karena nasi bebek itu berkembangnya hanya di Surabaya. Baru muncul di itu disimpan dulu Mas Edi, karena nih nanti saya kasih lah nasi bebek langganan saya yang Ciami Soro ini. Saya cuman masih kepingin nagih lagi Mas Edi pernah ngomong dengan saya nih, Canoman, saya kepingin nantinya itu PKL itu justru mendorong makanan khas Surabaya ada di situ, sehingga yang jauh-jauh cukup bisa tahu, menikmati. Tadi ketika katakan kupang ya, bisa nggak itu kupang dihadirkan di Tunjungan, di GB Gelora Bung Tomo atau yang lain? Semua makanan khas Surabaya itu bisa memungkinkan. Ya. Jadi karena semuanya itu betul-betul merupakan makanan yang tidak terlalu sulit untuk membuatnya, dan kalau dinyatakan wah itu kan gampang basi ya, sebenarnya kan kita punya strategi dan teknologi tanpa menggunakan zat kimia, makanan itu menjadi tidak basi. Nah, ini teman-teman dari Dinas Perdagangan, teman-teman dari Dinas Koperasi itu sudah mempunyai konsep itu. Artinya kan anak muda kekinian itu jangan sampai mereka juga budayanya tetap makanannya budaya-budaya barat gitu loh ya. Oke lah, kalau kita mau mengemas suatu wilayah itu dengan budaya-budaya yang kekinian, tapi tetap makanan-makanan yang nenek moyang kita tetap harus hadir di suatu tempat. Nah itu yang akan dikembangkan oleh pemerintah kota. Jadi itu. Ke depan ini selain Tunjungan, pemerintah kota, tentunya Satpol PP juga, Mas Erik juga akan mengembangkan kawasan-kawasan khusus PKL ya. Iya. Oke. Itu. Kemudian kan Surabaya ini terbagi ada Surabaya Utara, Surabaya Selatan, Surabaya Pusat, Surabaya Barat, dan Surabaya Timur. Bagaimana dengan wilayah-wilayah itu? Tentunya kan begini nih. Orang Rungkut mengatakan kan, Mas Edi ojo Tunjungan tok Rungkut juga perlu kan begitu. Gimana Mas? Jadi pemerintah kota ya melalui Pak Wali kemarin juga menyampaikan. Jadi nanti di utara ada Ampel juga Pak. Oke. Ampel kawasan religi kawasan religi ini sudah kita bahas, sudah 2 kali kita koordinasi. Nanti bagaimana kan tujuan ketika kita memberdayakan kawasan itu bagaimana yang utama itu adalah meningkatkan pendapatan atau daya beli masyarakat yang ada di situ. Itu nanti utara di sisi Ampel. Di sisi selatan kita ada Masjid Agung. Jadi nanti di situ juga akan dikembangkan pemberdayaan PKL yang ada di Masjid Agung. Betul. Terus di sisi timur kita punya lokasi di sana ada di Gunung Anyar. Oh, Gunung Anyar. Gunung Anyar. Oke. Jadi kebetulan di sana ada kawasan yang dekat dengan UPN sana dan yang akan bisa dikembangkan. Jadi kalau barat tadi saya sampaikan di GBT. Oke. Jadi nanti tujuannya adalah apa? Supaya masyarakat atau anak-anak muda milenial tidak harus ngumpul di tengah kota. Betul. Sehingga mengurangi kemacetan, mengurangi polusi. Ya, mereka dan daerah-daerah, mohon maaf, penyangga kecamatan penyangga Surabaya ini bisa ramai seperti kota Surabaya. Jadi Surabaya bukan melihatnya di Taman Surya, Taman Bungkul, tapi juga di Kecamatan Bulak, Kecamatan Lakasantri, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Pakal, itu juga Surabaya. Oke, Mas Edi, saya teringat sahabat saya, beliau senior kita juga semua, Pak Marsuki dulu, Kepala Dinas Kebersihan, mengatakan kepada saya bahwa di luar Surabaya itu hanya ada banyak daerah loh, kan begitu. Yang mereka juga kalau pagi mereka juga jadi PKL di Surabaya. Dan Sidoarjo, Gresik, Mojokerto ini adalah daerah-daerah buffer zone, daerah penyangga, ibu kota provinsi.
mensikapi daripada pedagang-pedagang kita yang di luar Surabaya ini bagaimana? Jadi kita ada kerjasama daerah ya. Antar daerah. Ya kebetulan kalau Cak Nurman dengar ada Trimaskada itu, yang sempat booming itu ya. Betul. Itu antara Pak Erik, Pak Gus Yani, sama Gus Muftor. Beliau punya kesepakatan bagaimana membangun Surabaya, Sidoarjo, Gresik ini menjadi satu kesatuan. Sehingga karena percuma kalau Surabaya maju tapi Sidoarjo nanti tidak bisa ngikuti atau Gresik tidak bisa ngikuti. Karena akibatnya juga masyarakat penduduk di mereka pasti akan larinya ke Surabaya. Artinya kita ingin Surabaya, Gresik, Sidoarjo podo ae. Aku dodolan tidak harus di Surabaya, saya jualan tidak harus di Gresik, tapi cukup di tempat saya. Karena apa? Sudah nyambung gitu. Nah, ini yang dikembangkan adalah seperti ini. Bahkan Pak Wali juga sudah merintis bagaimana antara kota-kota, bukan hanya di 3 kota, tapi kota-kota di Jawa Timur itu tidak bersaing. Contoh misalnya, kalau Surabaya ini kan kemarin Pak Wali mengembangkan UMKM industri sepatu. Sepatu yang anak-anak muda yang murah itu kan 150 itu dan sebagainya. Nah, kita minta Sidoarjo ataupun Gresik jangan itu gitu loh ya. Karena apa, nanti Sidoarjo, Gresik untuk anak-anak sekolah sepatunya ngambil di Surabaya. Nah, Sidoarjo Gresik kemarin mengembangkan itu industri makanan seperti bandeng dan lain sebagainya. Dan nanti orang Surabaya kita ngambilnya ya dari sana. Jadi masing-masing daerah punya produk unggulan dan itu kita barter. Sehingga uang itu berputar. Tidak harus Surabaya menyediakan makanan beras sendiri, ini sendiri. Wah, akhirnya kan hubungan antar daerah akhirnya saingan. Dan kita tidak ada kerjasama. Mas Edi, tentunya korelasinya ini kan dengan Satpol PP kecamatan kan? Iya. Kita ada 31 kecamatan. Berarti ada satuan tugas di 31 kecamatan ini yang harus setiap hari berkoordinasi dengan panjenengan. Terutama di persoalan-persoalan PKL ini. Selama ini koordinasinya bagaimana? Jadi di Satpol PP ini kami sudah menurunkan hampir sekitar 50% anggota kami ke kecamatan untuk membantu teman-teman yang ada di kecamatan di dalam rangka sekali lagi mengedukasi masyarakat. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman, kita bukan penertiban atau penegakan, edukasi masyarakat. Cuman cara edukasinya seperti apa itu pengembangan kita. Itu. Terus kita juga nanti teman-teman yang ada di kelurahan itu, ke kelurahan kan oleh Pak Wali kan ditambahi personilnya. Dan nanti personil itu tolong juga di sebagian diberdayakan menjadi anggota Satpol PP. Tugasnya macam-macam, bisa melakukan pendataan, melakukan survei, bagi sembako, dan nggak ada masalah. Satpol PP bukan pasukan perang kok. Kita Satpol PP, saya ingin menanamkan kepada teman-teman adalah Satpol PP kita. Artinya ya Satpol PP ya masyarakat itu loh. Bukan kelompok-kelompok eksklusif gitu. Artinya kan bahwa sejak Mas Edi menerima amanah ini, Mas Edi berusaha keras untuk merubah mindsetnya Satpol PP ke depan agar lebih komunikatif dengan masyarakat. Sejauh ini apa yang Mas Edi sudah lakukan untuk komunikasi dengan masyarakat ini? Jadi kami di Satpol PP ini juga kita latih soft skill, Mas Norman. Soft skill itu dari sisi psikologi dan komunikasi. Salah satu kelemahan teman-teman kan di situ. Ketika di lapangan emosi tok itu. Nah, itu kita masukkan dari sisi psikologinya, kita undang ahli psikologi. Terus komunikasi juga demikian. Kadang-kadang teman-teman kalau komunikasinya kurang. Padahal sebenarnya komunikasi itu penting. Nah, teori komunikasi sederhana yang kami tanamkan kepada teman-teman ketika menghadapi masyarakat itu, dengarkan. Apa yang disampaikan itu dengarkan. Walaupun tidak cocok dengan kita, dengarkan. Dengarkan. Nah, setelah didengarkan, diapresiasi. Oh ya bagus Pak, sampean jualan cari nafkah untuk keluarga bagus. Baru masuk edukasi. Tapi kalau jualan di sini itu melanggar. Sampean harusnya jualannya di sini. Itu kan
ketika orang didengarkan itu kan mereka merasa dihargai, Cak Nurman. Setelah itu diapresiasi bahwa mereka yang dilakukan itu adalah demi untuk mencari nafkah. Kalau sudah ini mereka paham, diedukasi kan lebih mudah. Oh iya rek, aku kalau neng kene salah sing bener neng kene. Nah itu cara-cara teknik seperti itu, humanis seperti itu yang harus kita terapkan. Bukan lagi sekarang, oh nggak boleh neng kene, kamu harusnya pokoknya ke sana. Nah kalau itu namanya menyakiti masyarakat. Itu. Mas Edi, kami di Jatim News ini juga tentunya mensiarkan apa yang jadi dialog kita. Kalau saya sangat paham. Paham panjenengan sebelum pakai baju itu kami tahu. Cak Edi ki sapa saya paham. Mudah-mudahan panjenengan juga berkenan karena melalui YouTube kita ini kami berikan kepada masyarakat kita untuk berkomunikasi di komentar. Harapan saya sahabat-sahabat Singkong dan Kopi silakan memberikan masukan dan saran ataupun apa yang ingin disampaikan bicara melalui kami di Jatim News, melalui Singkong dan Kopi. Bila perlu nanti kita undang lah, kita sama-sama kita ngobrol. Tujuan kita satu kok. Bagaimana semua ini tersenyum, bagaimana semuanya ini hati ini bahagia, dan bagaimana semua tercukupi kan begitu. Betul. Mas Edi jangan terlalu berat-berat ngomong kita ini. Kan begitu. Saya membayangkan bebek panjenengan ini kan luar biasa bebek. Jadi setiap tugas ini masih sempat mikir bebek di mana ini seperti itu ya. Ya kadang-kadang apa ya? Staf saya kalau yang belum pulang malam itu berapa orang tak hitung, tak belikan gitu ya. Kadang lebih makan bersama dengan anggota itu lebih enak daripada padahal ini favorit jenengan itu ya tempe dengan bawang tadi, sambal bawang tadi itu yang lebih nikmat. Ya mudah-mudahan kawan-kawan Satpol PP kalau di kecamatan, kalau Mas Edi saya sarankan untuk tidak perlu beli bebek. Cukup tempe saja. Apalagi tempe tumpuk ya Mas ya. Oh iya. Tempe kepleh. Mas Edi, pembicaraan kita santai. Saya mengerti batas waktu panjenengan cukup dan harapan saya kita akan berkesinambungan ini ya. Ke depan kita akan membicarakan solusi-solusi untuk PKL-PKL kita dan kita menunggu saran dan masukan daripada sahabat-sahabat Singkong dan Kopi yang nantinya akan melihat, mensubscribe, segala macam, like itu, dan saya yakin panjenengan akan bersama saya di media Jatim News ini akan sama-sama untuk kita jawab kepada mereka. Dan ke depan kita mohon diberikan waktu lagi, kan begitu, untuk kita berbincang-bincang lagi. Untuk Cak Nurman apalah yang enggak. Hari ini kita ingin menunjukkan kepada masyarakat ini seperti ini. Mas Edi itu mindsetnya seperti ini. Jadi alhamdulillah saya berhasil. Tapi yang luar biasa tadi saya kaget masih saja tempe ini. Jadi saya berpikir kalau mau mampir ke kantor sampean tempe lagi. Iya. Terima kasih Mas Edi. Salam hormat kepada beliau Pak Erik yang sudah begitu cerdas membawa kota ini, dan saya ingin ke depan kita tidak saja bicara PKL, tapi kita ingin membicarakan Mas Edi bersama kawan-kawan dan 31 kecamatan yang ada di Satpol PP ini mengawal perda. Ini juga karena apa? Perda itu kan bersinggungan dengan masyarakat. Harapan kita dengan senyum, ngopi, singkong kan begitu. Kita bicara mencari solusi terbaik untuk masyarakat. Matur nuwun sangat, terima kasih kawan-kawan sekalian. Kenapa waktunya singkat? Karena saya harus memberikan kesempatan beliau untuk memperhatikan yang lain, tidak saja di Singkong dan Kopi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edi kebersamaannya. Salam Singkong dan Kopi. Ini. Siap.